Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeritan Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tumbal Kliwon, Rahasia Mertua. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Dita. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mataku memanah saat mendengar suara desahan seorang perempuan dari dalam kamar suamiku. Lenguan itu jelas terdengar, saling bersautan dengan suara desahan Mas Satria yang terdengar lembut. Teganya kamu, Mas. Aku juga istrimu, tapi kamu membawa wanita lain ke rumah ini dan bermain api di belakangku. Tak terbendung lagi rasa kecewa yang setiap hari rasa. Kini, aku hanya bisa menangis tertahan. Mas Satria memang sudah memiliki istri, namun sekarang entah kemana. Dan malam ini, aku mendengar suara perempuan di dalam bilik suamiku. Kamar kami bersebelahan. Di dalam suasana malam yang hening, suara itu terdengar samar, namun pasti. Aku lekas membawa langkahku menuju kamar itu. Suara desahannya masih terdengar. Meskipun aku belum mencintai Mas Satria, ada rasa sakit hati di ulu hati saat mendengar suara itu. Ku beranikan diri untuk mengetuk pintu kamar Mas Satria. Baru saja aku hendak mengetuk pintu kamar, suara ketukan di pintu utama lebih dulu terdengar. Terdengar nyaring dengan setiap ketukan sedikit terjeda. Aku menyeka mataku yang basah. Entahlah, aku tak mencintainya, tapi aku juga tidak mau dia bermain api dalam pernikahan yang digelar secara sah ini. Dengan perasaan gelisah, aku membawa langkahku menuju pintu. Kuurungkan untuk mengetuk pintu kamar Mas Satria, walau sebenarnya ada rasa takut yang menyergap. Waktu menunjukkan pukul 1 malam. Siapa juga yang bertamu malam-malam buta begini? Aku menyibak sedikit tirai gorden berwarna merah marun yang sudah sedikit memudar itu. Tak ada siapa-siapa. Aku menutup kembali dan melangkah lega. Rasa sesak yang barusan mendera kini berangsur membaik. Tubuhku memegang seketika. Suara ketukan itu kembali muncul. Namun sedikit tak sabar, nafasku semakin memburu. Jelas-jelas tadi tidak ada orang di luar. Apa dia sembunyi? Aku kembali mendekat. Baru saja hendak meraih daun pintu. Mau kemana? Jantungku serasa hendak melompat dari tempatnya. Suara detar itu terdengar dingin. Aku mengelus dada, saking kagetnya. Entah sejak kapan Mas Satria ada di sana. Tak terdengar suara derit pintu yang terbuka. Mas Satria sudah berdiri di sana. Ada tamu, Mas. Jawabku segan. Pernikahan kami memang didasari perjodohan. Mas Satria masih belum bisa menerimaku sebagai istrinya. Kembali ke kamar. Titahnya dingin. Aku mengangguk, lalu kembali ke dalam kamar. Mas Satria tampak melenggang masuk kembali menuju kamar sebelah. Keesokan harinya, warga digemparkan dengan penemuan seorang mayat perempuan. Sosoknya tergantung di sebuah pohon waru yang tinggi menjuntai. Ya Allah, Maya! Tangis histeris pihak keluarga membuat suasana kian riuh. Aku yang hendak pergi ke warung Bu Surti, lantas mampir sebentar, melihat kerumunan warga yang menyaksikan evakuasi penurunan jasad wanita itu. Jasad yang disinyalir bernama Maya itu tergantung dalam keadaan terbalik, yaitu kaki di atas terikat tali. Jasadnya mengenaskan tanpa kepala. Darah kering tampak menghitam di area kerongkongan yang tergorok. Melihatnya, seketika perutku mual. Aku lebih memilih pergi meninggalkan tempat itu. Mengerikan sekali. Apalagi teringat kejadian semalam. Tiba-tiba bulu kuduku merinding hebat. Rara, mau kemana? Tanya ibu mertuaku yang kebetulan saja lewat. Aku berusaha membuang rasa canggung yang mendera. Ibu,
Rara mau ke warung Bi Oma. Ibu mau kemana? Sahutku kembali bertanya. Itu mau lihat penemuan mayat. Si Maya katanya hilang 3 hari lalu. Ketemu udah kayak gitu. Pungkasnya seraya bergidik ngeri. Aku hanya tersenyum menanggapi. Sedari tadi, aku masih memikirkan perihal kejadian semalam. Apa mungkin yang mengetuk pintu semalam itu adalah arwah Mbak Maya? Tapi aku bahkan tidak mengenalnya. Dan apa hubungannya denganku? Atau dengan Mas Satria? Hatiku terus bertanya-tanya. Sepulang di warung, aku lantas mengeluarkan semua belanjaan yang ada di kantong plastik berwarna hitam. Sayuran hingga daging ayam dan bumbu aku tata di dalam kulkas. Sebagian lagi untuk memasak hari ini. Aku mengolah masakan dengan cekatan. Berkutat dengan bumbu dapur dan kompor adalah hobiku. Aroma masakan menguar memenuhi seisi ruangan. Makan dulu, Mas, ajakku. Namun Mas Satria masih bergeming. Ia masih sibuk dengan kegiatannya memasang sepatu. Aku hanya bisa berdesah pelan. Entah sampai kapan Mas Satria dingin padaku. Dulu, aku juga menolak perjodohan ini. Karena aku juga masih memiliki kekasih. Tapi karena kondisi bapak yang semakin parah dan memintaku agar segera menikah, membuat aku menerima perjodohan ini. Satria, mau kemana kamu? Makan dulu toh nak. Itu istrimu sudah masak dari pagi-pagi kok, malah ditinggalin. Omel ibu mertuaku yang baru saja datang. Mas Satria mendengus kesal, lalu kembali membuka sepatunya dan ikut makan bersama kami. Itu kenapa sih Maya bisa meninggal tragis itu ya? Ibu jadi ngeri. Ucap ibu mertua memecah keheningan. Mas Satria nampak tak peduli. Ia masih asik dengan makanannya. Apa sebelumnya Mbak Maya terlihat cocok dengan orang lain, Bu? Tanyaku sekenanya. Kayaknya sih enggak. Makanya, jadi orang tuh mulutnya dijaga. Kalau ada yang sakit hati kan, ya diri sendiri yang tanggung akibatnya. Ketus Mas Satria seraya bangkit dari duduknya. Ngomong apa kamu ini Satria? Orang dia baik kok. Elak ibu mertuaku. Mas Satria nampak begitu kesal. Baik di mananya? Mulut kayak petasan hajatan kok dibilang baik. Timbal Mas Satria tak kalah sengit. Ibu mertuaku hanya geleng kepala, tak lagi menanggapi ucapan putranya. Maksud Mas Satria apa ya, Bu? Tanyaku memberanikan diri. Jujur, aku sangat penasaran. Kenapa Mas Satria begitu marah barusan? Gak usah didengerin suamimu itu. Suka ngelantur kalau ngomong. Gara-gara si Weni memang pembawa sial tuh orang. Tugasnya dengan suara ketus. Aku hanya diam, tak lagi menanggapi. Ia sangat mencintai Mbak Weni. Bahkan di kamarnya terpajang foto mereka berdua dan Mbak Weni di semua tempat. Aku sempat masuk ke sana, namun dicegah oleh Mas Satria. Katanya, ia takut ada barang yang rusak. Tapi, aku malah penasaran dengan suara semalam. Aku tak menemukan ada siapapun di dalam rumah itu kecuali aku dan Mas Satria. Atau mungkin, perempuan itu Mbak Weni. Dia masuk ke rumah saat malam hari dan keluar saat aku sedang tidur. Karena setauku, Mas Satria sangat mencintai istri tuanya. Ra, kamu beli lingerie baru ya? Cantik banget. Apa? Lingerie? Aku mengernyitkan dahi mendengar pertanyaan ibu mertuaku. Boro-boro beli lingerie. Tidur sekamar pun kalau ibu mertua datang ke rumah saja. Iya, kamu kenapa? Kok kaget gitu? Malu ya? Kuda ibu mertuaku, seraya mengedipkan sebelah matanya. Astaga, rasanya aku ingin menghilang dari muka bumi ini. Maaf Bu, Rara malu. Jawabku berbohong, jelas untuk menutupi kebejatan suamiku. Lingerie itu pasti milik wanita yang semalam tidur dengan Mas Satria. Entah di mana ibu mertuaku menemukannya.
Aku tak peduli. Aku juga tidak mau melihatnya. Ibu mau ke rumah Nurma dulu ya, Ra. Ada perlu. Kamu kalau ada apa-apa bilang sama ibu. Kalau Satria nakal kamu aduin aja sama ibu. Biar ibu cewer kupingnya. Tuturnya. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Setelah berucap demikian, ibu mertuaku tampak melenggang pergi. Aku yang sedari tadi sibuk mencuci piring hanya melirik sekilas kepergiannya, lalu kembali berkutat dengan pekerjaan. Samar-samar terdengar suara bising di kamar Mas Satria. Apa wanita itu masih di sana? Pikiranku kalut. Aku gegas mencuci tangan yang penuh busa sabun, lalu gegas menuju kamar Mas Satria. Benar. Di sana masih terdengar suara seorang tengah bersenandung. Aku mencoba membuka pintu. Jika benar ada orang, aku takkan segan melabraknya. Pintu terbuka. Tampak isi ruangan yang dingin dan suram. Bahkan di siang hari pun, kamar Mas Satria tampak gelap. Aku lalu menyibak gorden agar cahaya bisa masuk ke dalam. Tampak kamar yang rapi, dengan dinding yang penuh dengan foto Mbak Weni dan Mas Satria. Sangat mesra. Aku sampai iri dibuatnya. Tadi kayaknya ada orang deh di sini. Gumamku bingung. Pandanganku menyapu ke segala arah. Jika benar dugaanku, kalau Mbak Weni bersembunyi di sini, aku tidak masalah. Asal jangan perempuan yang bukan muhrim. Lancang. Aku terperanjat saat suara bariton tegas itu membentak. Mas Satria sudah berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam. Maaf mas, tadi... Keluar. Selanya membuat ucapanku terhenti. Aku menunduk, lalu berlalu melewatinya. Pintu kamar dibanting dengan kasar. Hatiku teriri sebenarnya. Tapi ada yang aneh dengan Mas Satria. Aku tetap harus menyelidikinya. Bagaimanapun juga, aku istrinya sekarang. Dan aku berhak tahu semuanya. Sore itu, aku berniat berkunjung ke rumah ibu. Untuk sementara melepas rindu pada mama yang jaraknya lumayan jauh jika harus ditempuh dengan jalan kaki. Para warga nampak masih berbincang ria di depan rumah mereka. Sesekali aku menyapa dan tersenyum ramah. Suasana kampung sangat asri. Tak butuh waktu lama, aku sampai di rumah ibu mertuaku. Tak lupa juga aku membawa rantang berisi lauk untuknya makan malam. Kita berhasil menyingkirkan si Weni itu. Enak aja. Dia tuanya yatim piatu. Mau enak-enakan numpang di rumah Satria. Mending si Rara. Keluarganya terpandang. Kita juga sering dapat enaknya. Iya kan? Langkahku terhenti saat mendengar ucapan itu. Itu suara ibu. Ternyata itu tujuannya menjodohkan aku dan Mas Satria. Selain untuk menyingkirkan Mbak Weni, mereka juga mau merasakan harta orang tuaku. Aku berusaha mengatur nafas agar tak terlihat canggung. Biarlah mereka berbuat sesuka hati mereka. Walaupun aku tak terima. Karena mereka, aku gagal menikah dengan Bang Devan. Assalamualaikum. Sapaku lembut. Waalaikumsalam. Rara, sejak kapan kamu datang? Tanya ibu mertua canggung. Ia tampak sesekali melirik Nurma yang juga nampak canggung. Baru datang kok bu. Ini aku bawain makanan buat ibu. Kebetulan kalau Nurma juga di sini. Ujarku ramah. Aku menyodorkan rantang berisi lauk pauk yang tadi aku masak. Wah, makasih Lora. Kamu emang baik banget. Ibu meraih rantang itu dengan senyum mengembang. Juga dengan Nurma. Aku pamit pulang dulu ya bu. Masih ada kerjaan. Loh, kok buru-buru banget sih Ra? Main dulu sini. Ajak Nurma. Kayaknya nanti lagi aja deh. Soalnya udah mau maghrib. Tolakku halus. Setelah sedikit berkelit karena mereka terus memaksaku untuk masuk dulu, akhirnya aku bisa pulang. Entah jam berapa aku pergi tadi. Hari nampak sudah semakin gelap. Mungkin karena mendung. Jadi terlihat semakin gelap. Pencahayaan di sini masih terbilang minim.
Tak ada lagi orang yang keluar rumah jika sudah memasuki waktu maghrib. Pamali katanya. Bulu kuduku seketika meremang saat melewati pohon waru besar, di mana ditemukannya mayat Mbak Maya. Aku membaca doa dalam hati. Sebisa mungkin, aku tidak boleh panik, walau sesekali terdengar suara benda di belakangku. Aku terperanjat mendengar suara benda jatuh di bawah pohon itu. Suasana tambah gelap, sehingga aku sulit melihat apa yang jatuh barusan. Apa itu? Mataku memicing melihat songgok benda bulat berwarna hitam. Astagfirullah. Tampak sebuah potongan kepala tergeletak di bawah sana. Potongan kepala berwajah pucat, dengan darah segar menghiasi wajahnya. Aku berlari sekencang mungkin, walaupun lututku terasa perih akibat beberapa kali terjatuh. Potongan kepala Mbak Maya tadi memang belum ditemukan. Aku membuka rumah dengan tergesa-gesa. Jelas sangat syok melihat kejadian barusan. Aku membuka pintu terburu-buru. Rasanya dada berdebar dengan kencang. Kenapa kamu? Tanya Mas Satria dingin. Aku masih ngos-ngosan. Setelah mengatur nafas yang membuat aku sulit berbicara, akhirnya aku bisa sedikit tenang. Anu mas, aku lihat potongan kepala Mbak Maya di sana. Astagfirullah, aku kaget banget mas. Kasihan, bagian tubuhnya tidak ikut dimakamkan. Ucapku dengan suara sedikit tercekat. Ekspresi Mas Satria masih tambah datar. Oh, jawabnya singkat, lalu melengos pergi. Setahuku, Mas Satria tak seperti ini dulu. Dia orang yang ramah dan murah senyum. Tapi semenjak ibu memisahkan dia dengan Mbak Weni, Mas Satria jadi ketus dan dingin seperti ini pada semua orang. Aku melirik kalender yang terpajang di dinding rumah. Jumat Kliwon, pantesan serem. Aku hanya bergidik ngeri. Lalu kembali ke kamar mandi untuk segera mengambil wudhu. Dengan sholat, hatiku akan lebih tenang. Ya Allah, apalagi ini? Aku mengelus dada saking kagetnya. Suara itu terdengar dari arah gudang. Apa salahku ini ya Allah? Aku terus bergumam dalam hati, lalu memilih langsung ke kamar mandi. Tak mau lagi aku kepo, takutnya berujung mengerikan seperti tadi. Suara itu masih terus terdengar. Aku menyelesaikan wudhu dengan terburu-buru, lalu berlari keluar dari kamar mandi. Pinggangku. Kabin yang kuinjak menjadi licin karena kakiku yang basah. Suara hembasan bokongku terdengar nyaring di keheningan malam. Gegas Mas Satria keluar dari kamarnya. Dengan wajah dingin, ia menatapku yang masih tergeletak di lantai, seraya sesekali meringis. Ngapain kamu tiduran di lantai? Tanyanya enteng. Apa? Tiduran? Aku kesal mendengarnya. Gak apa-apa, lantainya pengen aku peluk aja. Jomblo katanya, kasihan. Ketusku. Lalu sekuat tenaga aku bangun dan melenggang pergi. Kesal rasanya melihat tingkah Mas Satria. Oh, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Dan selalu itu. Gak ada inisiatif buat bantuin kek apa gitu. Istrinya jatuh malah diliatin doang. Emang pertujuan sirkus apa? Gerutuku kesal, seraya memperagakan gerakan gorila di depan cermin. Kok mirip? Gumamku lagi. Secara melihat bentuk tubuhku yang padat berisi tapi tidak bernutrisi. Mau sholat sampai lupa. Astagfirullah ya Allah. Ampuni hambamu yang cantik jelita ini. Setelah selesai sholat, aku memilih menunggu azan Isya. Sekalian sholat Isya agar tidak bolak-balik kamar mandi. Kusempatkan untuk membaca Al-Quran. Hatiku menjadi tenang dan nyaman. Berisik, bekik Mas Satria
sembari menggedor pintu kamarku yang tertutup, membuat aku terperanjat dengan bunyi nyaring yang dihasilkan. Astagfirullah, aku lagi ngaji loh ini. Masa tidak kenapa sih? Aneh banget. Ku selesaikan kegiatanku. Kebetulan sudah masuk waktu Isya. Aku gegas menunaikan sholat Isya dengan khusyuk, menyerahkan seluruh jiwa ragaku pada Sang Maha Kuasa. Setelah selesai, tanganku menengadah memohon ampun dan perlindungannya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Hanya beberapa kali. Lalu seseorang memanggil. Rara. Kuusap wajahku, lalu bergegas membukakan pintu. Saat pintu terbuka, tampak ibu mertuaku datang sendirian. Tapi ada yang aneh dengannya kali ini. Ibu nampak sedikit pucat dan ekspresinya datar. Masuk, Bu, ajakku. Ibu hanya mengangguk. Ia lalu duduk di sofa. Pandangannya tak lepas dari wajahku. Entahlah, ada apa dengan ibu? Ibu kenapa? Ibu sakit? Atau ibu lapar? Rentetan pertanyaan ku lontarkan. Namun ibu masih bergeming. Ia hanya terus menatapku tanpa berkedip. Aku melihat ke belakang. Siapa tahu ia melihat Mas Satria. Atau melihat hal lain. Tapi pandangannya masih tertuju pada aku. Hati-hati, dia ada di sini. Bisik ibu di telingaku, membuat bulu kuduk meremang seketika. Maksud ibu? Tanyaku terbata. Ia hanya tersenyum samar. Entah apa maksudnya, aku sama sekali tidak mengerti. Sarah. Bariton tinggi Mas Satria menggema, membuat aku sedikit renyak. Iya mas, sebentar, sautku. Ibu di sini. Ucapanku terhenti saat aku tak lagi mendapati sosok ibu mertuaku. Padahal jelas-jelas tadi dia ada di sampingku. Pandanganku mengedar mencari keberadaannya, tapi tetap tak kutemukan. Sarah, panggil Mas Satria lagi. Kali ini dengan nada yang lebih tinggi. Dia berada di kamar mandi. Iya. Jika dia sudah berteriak di kamar mandi, tandanya ia lupa membawa handuk. Kebiasaan emang. Padahal kalaupun dia berjalan tanpa handuk ke kamar pun, aku tak apa. Ini mas handuknya. Aku menyodorkan handuk berwarna merah jambu itu. Handuk itu jelas milik Mbak Weni. Sebegitu cintanya dia sama Mbak Weni, sampai handuk, kadang baju kaos Mbak Weni dipakainya. Jangan-jangan celana dalamnya pun dia pakai punya Mbak Weni. Tapi Mas Satria tak pernah memasukkan dalamannya ke dalam cucian yang kucuci. Entah apa alasannya, mungkin dugaanku benar, dan ia malu memakai celana dalam perempuan. Ibu kemana ya? Kok tiba-tiba ngilang aja? Kayak yang punya hutang. Aku menggaruk tengkuk yang tak gatal saat pandanganku tertuju pada jendela yang masih terbuka. Tampak ibu mertua melihat ke arahku tanpa ekspresi, lalu berjalan berbalik dan pergi. Wah, kayaknya ada yang gak beres ini, dugaanku. Sepertinya ini sebuah peringatan, dan entah siapa yang menyerupai ibu tadi. Aku memilih tidur. Aku tarik selimut tebal berwarna coklat susu, bergambar teddy bear, lalu mulai terlelap. Pukul 1 malam, aku tiba-tiba terjaga saat mendengar suara-suara langkah kaki di samping rumah. Perasaanku mulai tak enak. Aku kembali menarik selimut, namun seorang mengetuk pelan kaca jendela kamarku. Ara. Ara. Mataku membola. Aku kenal suara itu. Dan siapa yang selalu memanggil namaku dengan sebutan Ara. Sontak aku melompat dari tempat tidur dan menyibak tirai jendela. Benar saja,
Tampak Bang Devan di luar. Dengan perlahan aku membuka jendela. Dia meraih wajahku dan mencium keningku seperti kebiasaannya. Tak ada penolakan dariku. Aku memang sangat merindukannya. Tatapannya sendu, penuh kerinduan. "Abang, adik rindu," bisikku pelan. Air mataku tak kuasa luruh di hadapannya. Ia mengusap bulir bening itu dengan lembut, menangkup wajahku yang kian memerah. "Abang akan selamatkan kamu, Dek. Maafkan abang. Karena abang, kamu harus dijodohkan. Abang tahu sesuatu, Dek. Kamu masih simpan nomor HP abang kan?" Aku mengangguk, menjawab pertanyaan Bang Devan. "Bagus. Nanti abang kabari lagi. Ada sesuatu yang kamu harus tahu. Sekarang abang harus pergi. Kamu hati-hati di sini." Tanpa menunggu jawaban dariku, Bang Devan langsung pergi. Kerinduanku begitu membuncah. Kedatangannya malam ini sedikit mengobati rasa rinduku. "Ngobrol dengan siapa kamu?" Enggak kok mas. Tadi jendelanya terbuka. Aku mau sendiri aja." Saud Zara berdalih. "Oh," jawab Satria singkat, lalu pergi. Zara bisa bernafas dengan lega. Andai saja Devan telat pergi, pasti dia sudah kebergok oleh suaminya. Keesokan harinya, seperti biasa, Satria sudah berangkat kerja pagi-pagi buta. Zara belum tahu pasti apa pekerjaan suaminya itu. Ia tak peduli. Toh pernikahan ini juga tak seperti pernikahan pada umumnya. Semuanya terasa asing di sini. Zara merasa satu atap dengan orang lain, atau malah seperti menjadi pembantu di rumah orang, lalu mendapat gaji. "Bang Devan kemana sih? Aku telepon dari tadi, gak diangkat juga." Gerutu Zara atau yang kerap disapa Rara itu dengan wajah cemberut. Pandangan Zara mengedar, mendengar sebuah benda jatuh di belakang. Ia berjalan mencari sumber suara, dan sampailah dia di depan pintu gudang. "Kayaknya dari sini deh," gumamnya lirih. Dengan susah payah, dia menelan salivanya, lalu meraih daun pintu dengan perlahan. Pintu gudang terbuka. Untung saja Satria tidak menguncinya. Pandangan Zara mengedar ke seluruh sudut ruangan. Tampak sebuah kotak kusam tergeletak di lantai, tepat di sebuah lemari kayu yang terbuat dari kayu jati. Lemari itu masih berdiri kokoh di sana, tapi entah kenapa lemari sebagus itu harus disimpan di gudang, sedangkan kondisinya masih layak pakai. "Apa ini?" Zara lekas meraih kotak itu, membersihkan debu-debu yang menempel di sana. Zara sampai terbatuk karena debu itu masuk ke dalam rongga hidungnya. "Tunggu, ini dan barang-barang ini." Zara gegas menutup kembali kotak itu, lalu membawanya keluar dengan terburu-buru. Ia melihat sekelilingnya, lalu diam-diam membawa kotak itu ke kamar. Ia meraih sebuah surat usang yang tulisannya hampir pudar, lalu membukanya dengan perlahan. "Mbak, aku takut. Aku gak mau sampai ada yang tahu kalau kita membawa Weni yang lagi hamil itu ke jurang. Satria bisa marah besar. Aku ke kota aja. Aku gak mau sampai keseret dalam masalah ini." "Astagfirullah. Jadi Mbak Weni hilang karena dibuang dalam keadaan hamil pula," gumam Zara lirih. Ia menutup mulutnya seakan tak percaya. Selain surat di dalam kotak itu, juga terdapat sebuah kalung yang ditafsir adalah kalung milik Weni. Zara lalu lekas mengamankan kalung itu, dan lebih tepatnya kotak yang ditemukan itu. "Zara, Ra!" panggil Yanti, ibu mertua Zara. Sontak Zara kegelagapan. Ia masih shock dengan apa yang ia ketahui barusan. Iya mah, sebentar." Gegas Zara membawa langkahnya menemui Yanti yang sudah duduk di sofa. "Kamu lagi ngapain?" tanyanya enteng. Zara tampak gugup semenjak ia tahu apa yang dilakukan ibu mertuanya pada Weni. "Lagi beres-beres aja kok ma. Mama dari mana?" tanya Zara balik. Yang ditapak menggibas-gibaskan tangannya karena cuaca siang itu sangat panas. "Mama habis dari rumahnya almarhumah Maya.
Ada perlu sedikit? Jawabnya enteng. Mah, Zara boleh nanya nggak? Zara tampak gugup bertanya demikian. Yanti menatap Zara dengan tatapan bingung. Tak biasanya Zara seperti itu. Mama, kenapa Mas Satria cerai? Tanya Zara memberanikan diri. Wajah Yanti berubah kecut. Si Weni itu ya, dia itu nyebelin. Udah miskin, mandul, nyusahin orang terus kerjaannya. Ketus Yanti, Zara terdiam. Sebenci itu ternyata ibu sama Mbak Weni, batin Zara. Ibu mertuanya tampak kesal saat Zara menanyakan perihal Weni. Ratu aja yang tadinya sumringah kini berubah jutek. Kamu ngapain nanya-nanya dia? Gak usah kamu cari tahu. Kamu itu lebih baik daripada dia. Udah, ibu mau makan dulu, lapar. Yanti memberitahu. Masih dengan nada ketus, lalu nyelonong menuju dapur. Zara sudah biasa dengan hal itu. Ibu mertuanya akan selalu datang untuk meminta makan, tapi dia tidak peduli. Sebenarnya bukan Mbak Weni yang miskin, tapi mereka aja yang gak tahu diri. Gerutu Zara kesal, lalu bergumam lirih agar ibu mertuanya tak mendengar. Bu, Zara pergi dulu ya, ada perlu sebentar. Pekik Zara di ruang tengah agar ibu mertuanya bisa mendengar. Ya, sahut Yanti dengan mulut penuh makanan. Dengan pakaian rapi, Zara keluar rumah. Sesekali ia mengecek handphonenya, menunggu pesan dari Devan. Bang Devan kemana sih? Zara masih terus melirik arloji miliknya. Ia memang sempat tinggal di kota. Jadi walaupun dia tinggal di kampung, penampilannya tidak terlalu mencerminkan orang awam. Zara berpendidikan, karena orang tuanya yang seorang juragan padi di sana membuat ekonomi Zara terjamin. Namun, entah apa yang membuat ayahnya bersikukuh hendak menjodohkannya dengan Satria. Deru suara motor mulai terdengar. Zara sudah menunggu di perbatasan kampung. Senyumnya tertarik saat melihat siapa yang datang. Kamu udah nunggu lama? Tanya Devan seraya memarkirkan motornya. Enggak kok, baru datang. Saud Zara manja. Devan tersenyum. Zara selalu menjadi yang utama di hatinya setelah sang ibu. Ada yang ingin abang ceritakan sama kamu. Devan kini mulai serius. Keduanya duduk di sebuah warung kopi. Apa bang? Sebenarnya ada yang janggal dengan Satria, suamimu. Abang kira ini ada kaitannya dengan kasus kematian mayat tempo hari. Jelas Deva dengan suara berbisik. Masa sih bang? Dahi Zara berkerut, tapi tidak dapat ia pungkuri. Juga ia pun merasakan hal yang sama. Aku juga mikir gitu sih bang. Sikap Mas Satria aneh banget. Aneh pakai banget malahan. Tapi yang bikin abang yakin apa? Devan tampak berpikir sejenak, mencerna ucapan Zara barusan. Waktu itu abang gak sengaja lihat Satria sama seorang perempuan lewat di jalan dekat pohon waru itu tengah malam. Pohon waru yang tempat ditemukannya Mbak Maya ya? Jelas Zara penasaran. Iya itu. Dan abang gak tahu siapa wanitanya. Dan abang yakin itu bukan kamu, Zah. Zara menggelengkan kepalanya cepat. Bukan aku, pasti Mbak Weni. Waktu berlalu. Malam Jumat Kliwon kembali tiba. Zara kembali terjaga saat suara desaan di kamar suaminya kembali terdengar. Kali ini ia merasa was-was, takut-takut kejadian tempo hari kembali terulang. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Zara masih di atas ranjang miliknya, meremas selimut seiring dengan suara desaan itu yang saling bersautan. Namun, kali ini tak ada suara ketukan. Zara menelan salivanya dengan susah payah. Ia masih terus berjaga, hingga suara itu tak lagi terdengar. Zara memilih kembali tidur, walau hatinya masih terasa was-was. Zara melihat ke sekelilingnya, tampak seperti sebuah rumah tua. Bukan, lebih tepatnya ruang bawah tanah. Pencahayaan di sana sangat minim. Hanya ada lampu Patromax atau lampu minyak tanah khas zaman dulu. Hentikan Weni,
Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aku mohon, jangan bunuh aku. Rintih seorang wanita parubaya. Dia bersimpuh di hadapan seorang wanita yang disinyalir adalah Weni. Wanita parubaya itu terus memohon seraya merautkan kedua telapak tangannya di hadapan Weni. Air matanya terus berderai. Tangannya gemetar hebat melihat sebilah pedang yang dipegang Weni. Weni di sana mengenakan jubah hitam dan Satria berdiri di belakang dengan tatapan kosong. Ia juga memakai pakaian yang sama dengan Weni. Ampuni aku, Weni. Ampuni aku. Dan seret. Pedang itu melayang menebas leher wanita parubaya itu. Zara berdiri memegang di balik lemari usang. Kepala wanita itu menggelinding dengan raut wajah yang menangis. Darah segar memenuhi ubun kumu itu. Weni lantas memungut potongan kepala itu, lalu membawanya ke tempat yang penuh dengan tirai merah. Ia menyimpannya di atas sebuah meja kecil, yang di sekelilingnya dipenuhi sajen dan dupa yang menyala. Zara mematung dengan tubuh yang menegang di ujung sana. Dia bersembunyi agar tak ketahuan, tapi entahlah, ini mimpi atau bukan. Zara terus bertanya-tanya dalam hati. Mantra aneh mengalun dari mulut Weni. Lalu setelah itu Weni menghampiri Satria dan mencumbui Satria yang mungkin masih berstatus suaminya itu. Zara memalingkan wajah melihat ada ikan menjijikan di depannya. Suaminya melakukan hal itu di depan matanya sendiri. Suara nyaring pecahan kaca yang terjatuh membuat Weni dan Satria menghentikan aktivitasnya. Mata Zara membola. Ia panik bukan main. Sedetik kemudian Zara terbangun dan merasakan sesak yang teramat sangat di dadanya. Ia menghirup udara yang sebanyak-banyaknya hingga rongga pernapasannya kembali normal. Astagfirullah, apa itu tadi? Kenapa aku melihat semuanya? Gumam Zara lirih masih dengan nafas yang memburu. Tiba-tiba, ekor matanya melihat sosok Maya di balik jendela. Ia menatap Zara dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu, kepalanya terjatuh dan sosoknya hilang saat Zara berteriak seraya memalingkan wajah. Zara terus manggil-manggil nama Allah agar hatinya tenang. Nafasnya semakin terasa sesak. Ia memegangi dadanya yang terasa dihimpit benda berat. Ternyata cuma mimpi, gumam Zara lega. Tapi sosok barusan bukan mimpi. Mbak Maya sepertinya ingin memberitahu sesuatu. Zara terus menerka. Azan subuh berkumandang. Zara membawa langkahnya menuju kamar mandi, mengambil wudhu untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim. Setelah selesai, Zara gegas berkutat dengan pekerjaan rumah. Mulai dari menyapu, beres-beres, nyuci, semua ia lakukan dengan cekatan. Mayat! Tolong, ada mayat! Teriakan seorang warga kampung yang hendak berangkat ke ladang. Sontak semua orang berada di rumah berhamburan keluar, termasuk Zara. Astagfirullah, kenapa ini terjadi lagi? Tutur seorang wanita setengah tua. Potongan kepala Maya waktu itu belum ditemukan. Apa yang dilihat Zara waktu itu hanya halusinasi, atau entah memang gangguan dari Maya langsung. Bisik-bisik para warga terdengar riuh. Beberapa warga lainnya membantu mengevakuasi jasad wanita itu. Beberapa dari mereka memberi pengarahan, sementara Zara hanya berdiam mematung di tengah kerumunan. Astagfirullah, bahkan itu, dan sosoknya sangat, batin Zara. Lalu ia kembali teringat akan mimpinya semalam, di mana sosok itu sangat mirip dengan jasad yang ditemukan. Apa jangan-jangan apa, Neng? Celetuk salah seorang warga yang tak sengaja mendengar gumaman Zara barusan. Zara terhenyak. Ia berusaha tersenyum walau jantungnya serasa mau copot. Enggak bu, itu aku lagi masak, lupa matiin kompor. Saya permisi dulu ya bu. Beber Zara berkilah. Lalu tanpa menunggu jawaban, Zara langsung pergi. Dasar anak zaman sekarang, kalau tinggal di kota gitu, suka aneh. Ih, ketusnya mencepik. Zara pulang dengan perasaan yang tak karuan. Ia menyaksikan langsung dengan adegan pembunuhan itu. Ia hanya tak tahu di mana tempat kejadiannya.
seperti ruang bawah tanah. Tapi di mana? Zara terus menggigit ujung kukunya. Kamu ngapain? Tegur ibu mertuanya yang entah kapan dia datang. Sudah berada di samping Zara. Astagfirullah bu, ngagetin Zara aja. Zara mengelus dadanya yang terasa berdebar. Lagian kamu bengong, ntar kesambet loh. Tugasnya seraya mencomot kue kering di atas meja. Itu loh bu, ditemukan lagi mayat di pohon waru. Keadaannya sama persis dengan Mbak Maya. Yanti tersentak mendengar penuturan Zara barusan. Kue kering yang baru saja ke mulutnya tersembur keluar bersama air liur dan mengenai Zara. Ih! Zara segera mengambil tisu dan mengelap bajunya. Kamu yang bener, Ra? Tanya Yanti seakan tak percaya. Sementara Zara masih memasang wajah kesal. Ya iyalah bu, masa Zara bohong? Timbalnya sedikit mencebik. Nafas Yanti tambah naik turun. Tersirat raut gelisah di wajahnya. Ibu kenapa? Panik gitu? Pancing Zara. Ia ingin melihat respon ibu mertuanya. Zara tahu jika ibu mertuanya sedang menyembunyikan sesuatu. Gak apa-apa, ibu mau ke rumah Nurma dulu ya, ada urusan. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.